من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت إليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك خير ما في هذا الصباح فتحا ونصر ونور وهدى وبركة وخير ما فيه ونعوذ بك من شر ما فيه شر ما بعده نعوذ بك يا رب من العجز والكسل الكبر عذاب في النار عذاب في القبر اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا عملا صالحا متقبلا اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan salawat dan salam di hari yang mulia ini yaumul Jum'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang nanti mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Maha santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ki Azhar dan seluruh pengurus DSN. Hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Madkhal ila Fiqhil Muamalat Al-Maliyah Al-Mal Al-Milkiyah Al-Aqd yang ditulis oleh Dr. Muhammad Utsman Syubair hafizahullah taala wa ahlahu. Masih membahas tema yang ketiga, tema kedua dari buku ini, yaitu tentang Al-Milkiyah, karena di buku ini di depan itu ada 3 tema besar. Yang pertama adalah Al-Mal, yang kedua adalah Al-Milkiyah, kemudian nanti yang paling banyak juga tentang Al-Aqd. Pembahasan tentang Al-Milkiyah, para mas santri, sedikit kita mereview, mempositioning. Dalam pembahasan tentang Milkiyah tersebut, penulis membaginya kepada, kalau nggak salah ada 3 atau 4 tema besar. Yang pertama tentang Haqiqatul Milkiyah, yang di awal, yang sudah kita baca. Kemudian juga kita sudah membaca tentang Asbab Iktisabil Milkiyah, sebab-sebab seorang bisa mendapatkan Al-Milkiyah. Kemudian yang masih dalam kita baca saat ini adalah tentang Al-Quyud, Al-Quyud, Al-Warida Al-Milkiyah, batasan-batasan ataupun ikatan-ikatan, aturan-aturan yang harus diperhatikan ataupun yang mengikat tentang kepemilikan. Kemudian nanti yang terakhir, yang keempat, dalam kepemilikan berbicara tentang Nazratul Islam ilal Milkiyah. Hari ini, pagi ini kita akan melanjutkan membaca tentang Al-Quyud Al-Waridah, ketentuan-ketentuan ataupun aturan-aturan yang berhubungan tentang kepemilikan, yang sudah kita baca, yaitu tentang Al-Quyud, ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kepemilikan tersebut. Dalam menjelaskan tentang Al-Quyud Al-Milkiyah, penulis mengklasifikasinya kepada beberapa hal. Yang pertama yang dikatakan Al-Quyud Al-Asliyah Al-Mulazimah, yang kedua yang belum kita baca Al-Quyud Al-Iradiyah, yang ketiga nanti Al-Quyud Al-Istisnaiyah. Kita masih di Al-Quyud yang pertama, yaitu Al-Quyudul Mulazimah. Dan Al-Quyudul Mulazimah tersebut penulis membagi kepada beberapa hal. Yang pertama li asbabit tamalluk, yang sudah kita baca. Kemudian Al-Quyud Al-Mulazimah litasarruf wal intifa' bil milkiyah, yang hari ini akan kita lanjutkan adalah yang berhubungan dengan Al-Quyud Al-Mulazimah li intiqal al-milkiyah, ketentuan-ketentuan ataupun ikatan-ikatan yang berhubungan dengan Al-Quyud Al-Mulazimah lil intiqal al-milkiyah. Yang ketiga, halaman 164 ya. Salisan Al-Quyud Al-Mulazimah li-intiqal al-milkiyah. Intiqalul milkiyah imma yakuna fi hali hayatil malik wa imma yakuna ba'da mawatihi. Walidha sanuqassimu hadhihi al-quyud ila qismain. Al-Quyud al-warida ala intiqal al-milkiyah fi hali hayatil malik, Al-Quyud al-warida ala intiqal al-milkiyah ba'da wafatil malik, wa fima yali bayanun lidzalik. Penulis mendetailkan tentang bagaimana quyud, ikatan-ikatan ataupun ketentuan-ketentuan yang melekat dalam hal intiqal al-milkiyah, perpindahan kepemilikan. Dalam hal ini
dibagi dua, dalam masa hidupnya ataupun sesudah hidupnya. Dan yang sesudah hidupnya masing-masing ada ketentuan-ketentuannya ataupun ikatan-ikatannya tersebut, aturan-aturannya. Yang pertama, para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-quyudul warida ala intiqalil milkiyah fi hali hayatil malik. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perpindahan kepemilikan pada masa hidupnya, pada kondisi hayatil malik, pemilik masih hidup. Para ahli fikih menjelaskan, ittabaqal fuqaha'u rahimahumullahu ta'ala ala anna al-asla fi intiqali milkiyatil mal ila al-ghairi fi hali hayati sahibihi ar-ridha. Ulama fikih rahimahumullah sepakat bahwasanya asal dalam hal perpindahan kepemilikan dari seorang kepada orang lain semasa hidupnya adalah ar-ridha. Dia harus rela, ridha, setuju. Fala yantaqilu ila biridhal malik wa iradati, maka pemilikan kagak bisa pindah kecuali dengan keridhaan pemilik dan keinginannya. Oleh karenanya syariat mengharamkan apa yang disebut dengan aklu amwalin nas bil batil, sebagaimana ayat yang sering disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Di situ asyahid minal ayat, wajhud dalalah minal ayat, ada kata-kata la ta'kulu bil batil, kemudian ada kata-kata tijaratan an taradhim minkum, dilarang kalau bil batil, diperbolehkan kalau yang dikatakan an taradhim minkum. Waqad qayyadal fuqaha dzalika bi'iddati quyudin, dan para ahli fikih rahimahumullah taala menjelaskan bagaimana sih praktek ayat tersebut dengan beberapa ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, antara lain az-zukurah. Az-zukurah, apa ini az-zukurah? Kejantan, bukan kejantanan, pria. Di sini nanti bukan dipahami bias gender ataupun laki-laki. Kemudian as-sihah fi akhiril hayat, dalam sehat sampai akhir hidup. Kemudian asyirkah, kemitraan, kepemilikan, asyirkah awil jiwar, ataupun ketuban ketanggaan, wal iflas bisa bidain, kebangkrutan gara-gara hutang, wal maslahatul amma. Ini nanti akan didetailkan. Wa fi ma yali bayanun li hadzal. Yang pertama, yang berhubungan dengan laki-laki atau wanita dalam hal ini, taqid tasarrufatil insan fi malihi bizukurati inda ba'dil fuqaha. Ini ada yang menarik, kata-kata inda ba'dil fuqaha. Ada pembatasan tentang bagaimana pengelolaan manusia terhadap hartanya gara-gara apakah dia laki-laki atau perempuan. Al-mar'atu, nah di sini dibahas menurut sebagian ahli fikih rahimahumullah taala. Kasus yang pertama yang disebutkan, al-mar'atu tamtalikul mal karrajuli tamaman. Perempuan dapat memiliki harta seperti laki-laki, tamam, mia-mia, sempurna. Falaha haqqul amal wa akhdhul ujrati alaihi, boleh sang wanita bekerja dan mendapatkan upah. Walaha antaritha muwarritha, sebagaimana dia juga berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan warisan. Lakin tasarrufuha fima tamlik. Nah, sekarang yang menjadi pembahasan kita adalah bagaimana pembelanjaan, pengelolaan. Dia menggunakan sang wanita tersebut dengan apa yang dimiliki. Inilah yang dikatakan mahallu ikhtilafin bainal fuqaha, ada menjadi perdebatan ahli fikih dalam dua kasus fi mas'alataini. Al-mas'alatul ula, halaman berikutnya, al-mas'alatul ula. Kasus yang pertama apa? Mada hurriyatil mar'a ghairal mutazawwijah fi tasarruf bi maliha. Sejauh mana kebebasan seorang wanita yang belum menikah, perawan-perawan ataupun ya perawan-perawan, dalam mengelola hartanya. Jadi kalau ada orang wanita perawan kaya, banyak duitnya, mungkin gara-gara karirnya, bisnis dan seterusnya, sejauh mana dia boleh tasarruf bi maliha. Dalam hal ini disebutkan, lanjut tuh halamannya tuh, pindah halaman 165. Zahaba jumhurul fuqaha minal Hanafiyyah wal Syafi'iyyah wal Malik fi riwayah wa Ahmad fi riwayah rahimahumullah ajma'in. Mayoritas mengatakan anna lil mar'ati hurriyat at-tasarruf fi maliha ba'da bulughiha rasyidatan. Mayoritas para ulama ahli fikih mengatakan bahwa seorang wanita dia memiliki hurriyatut tasarruf, freedom of spending, freedom of using, kebebasan untuk mengelola, menggunakan, membelanjakan hartanya
setelah dia bulughiha rasyidah, setelah dia balik menjadi orang yang dikatakan rasyid, cakap dan mampu, cakap dan dia mengerti, pinter. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang dikutip dari surat An-Nisa ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Yang digarisbawahi mungkin fa in anastum minhum rusydan, ketika kasusnya anak yatim dites dulu, kalau udah rusyud kasih hartanya. Begitu juga seorang wanita, kalau dia udah rusyud, bulugha rasyidatan falaha hurriyatut tasarruf fi maliha. Fi hin zahab al-Imam Malik fi riwayah wal Imam Ahmad fi riwayah rahimahumullah ta'ala. Sebaliknya ada riwayat yang menyatakan dari ulama-ulama tersebut, tasarruf al-mar'ati fi maliha la yasih illa idza tazawwajat wa dakhala biha az-zawju. Maka seorang wanita yang walaupun dia udah rasyid, dia memiliki harta, maka tasarrufnya, tindakan-tindakannya terhadap hartanya itu tidak sah, kecuali saat dia nanti menikah dan telah dukhul kepadanya suaminya. Ini adalah perdebatan antara ulama fikih. Walakin rajih, tapi pendapat yang unggul, yang kuat, yang lebih didukung oleh dalil-dalil adalah pendapat yang dikatakan lil mar'ati hurriyatus al-awwal min anna tasarrufa bimaliha sahih, dibolehkan dia melakukan tasarruf dalam hartanya, wala tawaqqaf, dan tidak tergantung, tidak harus menunggu persetujuan walinya, li'annahu huwallazi, itulah karena itulah yang didukung dalil. Oke. Ini perdebatan para ulama fikih yang dikatakan ar-rajih hurriyatu al-mar'a fi tasarrufi maliha. Ada juga kasus yang kedua, mana hurriyatil mar'atil mutazawwijah. Bagaimana kalau tadi yang al-mar'a ghairu mutazawwijah, bagaimana dengan mar'a yang mutazawwijah, sudah menikah, yang memiliki suami, bolehkah dia tasarruf dalam hartanya bitabarru', dengan dia tabarru' mensedekahkan. Di sini disebutkan kasus yang disebutkan, zahaba jumhurul fuqaha'i minal hanafiyyati wasyafi'iyyati wal hanabilati wal malikiyyati fi qawlin illa anna tasarruf al-mar'atil mutazawwijah fi maliha sahihun wala yuqayyadu biizni jawab. Mayoritas mengatakan begitu juga sama, kalaupun dia sudah menikah kemudian dia mau tabarruk dengan hartanya, ingat di sini adalah maluha, hartanya sang wanita tersebut, maka itu boleh dan sah, tidak terikat dengan restu izin daripada suaminya, dengan dalil firman Allah, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Mungkin di sini tibna lakum an mungkin asyait min ayat kata-kata tibna lakum, kalau mereka ridho untuk memberikan dari mas kawin tersebut, maka silakanlah Anda nikmati. Wa kana nisa fi asr Nabi sallallahu alaihi wasallam yatasarrafna bi amwalina, dulu juga sahabat-sahabat wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka yatasarruf bi amwalihinna, membelanjakan ataupun menyedekahkan ataupun melakukan tindakan-tindakan terhadap mereka dengan cara yahabna wa yatasaddaqna walam ya'murhunna birruju' ilal azwaj, mereka menghibahkan, menyedekahkan, dan tidak ada instruksi dari Rasulullah SAW untuk tanya dulu suami mereka. Wa innama kana ya'murhunna bis sadaqatil mubasyarah, Nabi menyuruh mereka langsung sedekah. Apa kata Rasulullah SAW? Tasaddaqna walau min hulliyikun, sedekahlah sekalipun daripada hiasan-perhiasanmu. Diriwayatkan juga daripada hadis yang dikatakan dari Ummul Mukminin Sayyidatuna Maimunah bintul Haris radhiyallahu anha, zaujatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna tasaddaqat bi atqi walidatin laha wa lam tastazinhu sallallahu alaihi wasallam, falamma kana yawmuha qalat ash'art anni a'taqtu walidati fulana, qala aw fa'alt, qalat na'am, qala ama annahu law a'taytiha akhwalaki kana a'zama li ajriki. Diriwayatkan di sini dari hadis tersebut bahwasanya istri Nabi yang nama Sayyidatuna Maimunah Mukminin radhiyallahu anha, dia memerdekakan, dia bersedekah dengan memerdekakan dia punya budak perempuan, dan tidak ngomong kepada Nabi. Kata Nabi, benar, dia udah lakukan benar. Kata Nabi, kalau engkau kasih itu kepada akhwalak, paman-paman, saudara-saudara ibumu, itu lebih besar pahalanya. Nabi tidak melarang. Walam yamna'a Rasulullah SAW min at-tasarruf fi maliha, tapi cuma Nabi dikatakan wajjahaha ila ma huwa aktsaru sawaban laha, Nabi mengarahkan kepada suatu yang lebih banyak pahalanya. Ini
mayoritas para ulama membolehkan juga apa yang dikatakan tasarruful mar'atil mutazawwijah fi maliha. Ada riwayat zabal malikatu fil masyhur indahum ila annal mar'atal mutazawwijata la yajuzu laha an tatasarraf fi maliha bitabarru bi aktar min thuluth illa biizni zawjiha. Ada juga pendapat yang lain yang disebutkan di sini halaman berikutnya bahwasanya dari ulama Malikiyah rahimahumullah taala yang mengatakan bahwasanya seorang wanita yang sudah ila annal mar'atul mutazawwij yang sudah beristri, yang bersuami, tidak boleh dia tasarruf kepada hartanya, ini hartanya nih, bukan harta suami, hartanya dengan tabarru lebih dari sepertiga kecuali dengan izin restu suaminya berdasarkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Laki-laki menjadi pemimpin dan seterusnya. Dipahami di sini famin qawamatir rajul, termasuk tanggung jawab kepemimpinan laki-laki terhadap suami terhadap istrinya adalah jangan sampai seorang istri tasarruf fi maliha, melakukan tindakan dalam hartanya tabarru'an, misalnya dengan dia tabarru', dengan dia sedekahkan tanpa izin daripada suaminya. Diriwayatkan dari istrinya sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dia punya perhiasan yang akan disedekahkan. Faqalat inni tasaddaqtu bihi, saya mau sedekah dengan ini, perhiasan ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yajuzu lil mar'ati fi maliha 'atiyatun illa biizni zawjiha falsta'zanti Ka'ban, qalat na'am faqabilahu min. Apa kata Nabi? Tidak boleh seorang istri menyedekahkan hartanya kecuali dengan izin suaminya. Emang udah ngomong kepada suamimu, yaitu sahabat Ka'ab, apa kata wanita tersebut, istrinya Ka'ab tersebut? Sudah Rasulullah. Kemudian Nabi menerimanya. Ini ada dua pendapat. Yang tadi jumhur yang mengatakan boleh tabarru', dan ada riwayat Malikiyah fil masyhur. Dari dua keterangan di atas, apa kata penulis? Warrajih wal qaulul awwal liquwwati adillatihi, yang unggul, yang menang, yang kuat, yang tepat dalam hal ini adalah pendapat yang pertama, boleh dia tasarruf bitabarru, seorang wanita yang sudah bersuami melakukan tasarruf dan tabarru dalam hartanya tanpa izin suaminya, karena dalil-dalilnya itu lebih kuat, liquwwati adillatihi wa ammal ayat, sedangkan ayat yang tadi dikutip oleh pendapat yang pertama maka tidak ada relevansinya yang dikatakan fala alaqata biha laha bihadil mas'alah. Kemudian karena ayat tadi lebih tuhmalu ala syu'unil hayatiz zawjiyah wa idaratil usrah, makna yang lebih tepat adalah urusan kehidupan rumah tangga dan juga idaratul usrah, pengelolaan keluarga. Wa ammal hadis, kemudian hadis yang tadi dikatakan dari istrinya sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dikatakan hadis tersebut hadis yang dhaifun la yasihul ihtijaju bihi, hadis yang lemah yang tidak bisa dijadikan sebuah hujjah untuk membangun sebuah argumen. Wallahu alam. Kemudian itu yang dikatakan ketentuan yang pertama yang berhubungan dengan az-zukurah, laki-laki tersebut. Jadi dipahami ini bukan bias gender. Kemudian ketentuan yang berikutnya yang disebutkan tentang al-quyut al-warida 'ala intiqaqil milkiyah fi hali hayatil malik, ketentuan yang berhubungan dengan sehat pada akhir hayatnya, kehidupan seorang, mungkin ketika dia di akhir hidupnya masih sehat atau udah sakit sakaratul maut. Di sini disebutkan qayyadal fuqaha'u ba'd tasarrufatil maridi maradal maut bi ba'dil quyud. Para ahli fikih rahimahullah taala memberikan ikatan-ikatan, batasan-batasan, ketentuan, aturan yang berhubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang yang sakit maradul maut, sakitnya itu udah yang diperkirakan besar dia akan meninggal, diasumsikan dia akan sampai sakaratul maut dan meninggal. Fal asas alladhi taqumu alaihi nazar tasarrufatul marid maradul maut wa itlaq hurriyatil malik fi tasarruf alladhi yata'allaq bi hawaijil asriyah. Yang jadi dasar yang berhubungan dengan ketentuan boleh atau tidaknya seorang yang sakit maradul maut, sakitnya yang dapat mengantarkan kepada kematian, adalah hukum asalnya, dasarnya adalah seorang pemilik harta tersebut, walaupun dia sakit sakaratul maut, dia adalah bebas untuk melakukan tasarruf, tindakan terhadap hartanya, jika itu berhubungan dengan
kebutuhan-kebutuhan dasar, bihawaijil asliyah, kebutuhan pokok primer. Misalnya yang sakit tersebut membutuhkan mat'am, makan, minum, tempat tinggal, malbas, kemudian dia sakit, ilaj, perobatan, biaya pengobatan tersebut itu wajib diberikan buat dia tersebut. Wa ghairi dzalik. Karena apa? Dia pemilik harta, ditaqaddumi haqqi ala huquqi ghairi. Karena dia pemilik harta langsung, maka dia lebih punya hak yang lebih dahulu dibandingkan yang lainnya daripada orang-orang yang memberikan hutang kepadanya ataupun ahli waris dan yang lainnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah amma idza kana tasarruf, tapi ketika tindakan tersebut bukan berhubungan dengan kebutuhan pokok. Misalnya dia lagi sakit, kemudian mau diinvestasi, ataupun dia lagi sakit, dia mau jual hartanya dan semisalnya untuk yang tidak ada hubungan dengan hawaijil asliyah yang dikatakan. Amma idza kana tasarrufu yata'allaqu bighairi al-hawaijil asliyah, tapi jika tindakan tersebut tidak berhubungan dengan kebutuhan pokoknya dia, dan itu yadurru bil warasah, membahayakan ahli waris ataupun dapat merugikan, membahayakan kepada ad-dainin, orang yang berikan pinjaman kepada dia, fa inna hurriyatal malik tataqayyadu bil qadri alladhi yub'idu ad-darara 'anil warasa wad-dainin. Dalam hal ini kebebasan dia dibatasi, terikat dengan kadar yang dapat menjauhkan dia dari merugikan ahli waris dan orang yang menghutangi dia. Amma idza lam yakun, tapi kalau misalnya tidak merugikan, membahayakan ahli waris dan merugikan, kembali pada yang pertama, fa inna tasarrufuhu yabqa mutlaqan. Amma idza lam yakun bi tasarrufi idrarun bil ghair. Tapi jika tindakan yang dilakukan tersebut tidak menimbulkan doror kepada orang lain, maka kembali kepada hukumnya, dia boleh yabqa mutlaqan. Gimana contohnya? Wa minal amthila ala taqidi hurriyatil malik fit tasarruf, termasuk contoh-contoh daripada membatasi ataupun mengikat, memberikan ketentuan tentang sejauh mana kebebasan pemilik di dalam melakukan tasarruf kepada hartanya. Annal maridha maradal mauti yumna'u min at-tabarru' fi akthar min sulusi malihi himayatan li huquqil warasah. Contohnya misalnya dalam kasus seorang yang sakit maradul maut, maka dia dilarang untuk bertabaruk, bersedekah, melakukan charity, donasi, sumbangan lebih dari sulus sepertiga. Kenapa demikian? Himayatan li huquqil warasah, untuk melindungi hak-hak ahli waris. Wa kadzalika, sebagaimana juga dia dilarang minal muhabah, mungkin berbahasa basi, mentolerir atau ya memberikanlah dalam fil muawadhat bil qadri alladhi yasunu huquqal warasah. Yadurru kayaknya, bukan yasunu kayaknya, mungkin. Sebagaimana dia dilarang untuk muhabah, berbahasa basi ataupun dia membolehkan dalam akad-akad muawadhat komersil dengan kadar yang yasunu itu kan menjaga, tapi kayaknya saya lebih cenderung kayak konteksnya yadurru, nanti dilihat. Nanti para Mas Santri bisa mengkomentarin ataupun mengkoreksi kalau saya keliru. Yang mau hak ahli waris, apa contohnya? Kayyabi'a imaratan qimataha milyuna riyal. Dia menjual sebuah properti, bangunan, rumah yang harganya itu 1 juta real. Cuman dijual, yang harganya harusnya pasarannya 1 juta real, cuman dijual dengan harga kurang dari 100.000 real. Ini kan berarti jauh banget jomblangnya tersebut, membahayakan ahli waris. Berarti nanti warisan tersebut yang terima misalnya. Wa kadzalika yumna, begitu juga dia dilarang bitabarru bimablag minal mal li ba'dil warasah, sebagaimana juga dilarang dia mensedekahkan sejumlah hartanya kepada sebagian ahli waris illa biiznihim wa muwafaqatin, kecuali dengan restunya dan izinnya tersebut. Ini misalnya yang dikatakan taqid tasarruf bis-sihah fi akhir hayatil insan, misalnya pembatasan-pembatasan, ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan sejauh mana ketika dia sakit maradul maut dia masih memiliki kewenangan terhadap tasarruf dalam hartanya. Begitu juga kasus annal madin fi maradil maut bidaini yastaghriqu jami'a malihi yumna'u min at-tabarru' bi juz'in minha. Ada orang berutang, kemudian dia jatuh sakit, dan dalam sakit yang dikatakan sakit maradul maut dan hutangnya tersebut yang dikatakan yastaghriq jami'a mali, meliputi
ngabisin hutangnya tersebut itu seluruh hartanya. Mungkin dia hartanya 1.000, hutangnya 1.000 juga. Boleh gak dia bersedekah? Misal dikasih contoh, taman indahu alfu riyal, orang yang punya duit aset 1.000 real, wa alaihi dainun alfu riyal, dia juga wajib membayar hutang, punya kewajiban untuk membayar hutang 1.000 real. Maka yumna' minat tabarru', nggak boleh dia untuk bertabarru', himayatan li huquqid dainin, untuk melindungi orang-orang yang memberikan, yang menghutangi dia. Hadza ma zahaba ilaihi jumhurul fuqaha'i minal a'immatil arba'ati. Inilah yang dikatakan mazhab mayoritas ulama fikih 4 rahimahumullah ajma'in. Berbeda dengan lil Imam Ibn Hazm Az-Zahiri rahimahullah ta'ala, alladhi yara adama taqidi tasarrufil marid marad al-maut bi'ayyi qaidin fayu'amalu mu'amalat as-sahihi bila farqin. Berbeda dengan Ibnu Hazm Az-Zahiri yang berpendapat tidak boleh dibatasin, diikat, dilarang seorang yang sakit sekalipun sakit maut untuk dilarang dari tasarruf dalam hartanya, maka dia sebagaimana orang yang sehat, begitu juga orang yang sakit dia bebas. Lakin ar-raji ma zaba ilai jumhurul fuqaha min anna al-marid marad al-mauti yuqayyidu tasarrufu bima la yadurru al-ghair. Kata penulis, yang tepat yang dikatakan oleh mayoritas jumhurul fuqaha, bahwasanya seorang yang sakit yang dapat mengantarkannya kematian, dia diikat, dibatasin tasarrufnya selama tidak merugikan orang lain. Lianna maradul mauti marhalatun tushrafu biha syakhsiyatul insan ala zawal tushrifu fiha. Karena sakit sakaratul maut tersebut adalah sebuah fase yang seorang dapat zawal, hilang dari dunia ini. Wa milkiyatu 'ala al-intiqal wa huququd dainin 'ala ta'alluq bi amwali bil maut ba'da wa milkiyatu 'ala al-intiqal wa huququd dainin 'ala ta'alluq bi amwali bil maut ba'da an kana muta'alliqatan bi dhammatihi wallati dha'afat bil marad ba'da an 'ajaza sahibu 'an as-sa'i wal kasb fata'allaqat huququhum bi amwalil marid kama ta'allaqa haqqul warathati bi malihi lakin yadhallu lil marid bin nisbah lil warathati haqqu fi thuluth amalan bi hadis inna Allah yatasaddaqu alaikum bi thuluth amwalikum fi akhir a'marikum wa hadis al-wasiyati bi thuluth. Kemudian dikatakan di sini kepemilikannya untuk pemindahan harta ataupun hak-hak orang-orang yang mengutangi dia yang berhubungan dengan hartanya setelah kematian, setelah harta-harta tersebut berhubungan dalam tanggungannya, dan dia pun juga lemah dengan sebab sakit, setelah ba'dan ajaza sahibu, setelah lemah pemiliknya untuk berusaha dan menghadirkan harta, maka hak-haknya tersebut berhubungan dengan harta-hartanya orang yang sakit tersebut, tergantung dengan sakit sebagaimana ketergantungannya hak-hak warisan, hak-hak ahli waris dengan hartanya. Hanya saja orang yang sakit tersebut masih memiliki kepada ahli warisnya hak di dalam sepertiga, sebagaimana dipahami dalam sebuah riwayat, Allah Subhanahu wa taala bersedekah kepada engkau dengan sepertiga dari hartamu pada akhir hayatmu, ataupun juga hadis al-wasiyatu bithulus, wasiat dengan sepertiga. Jadi ini ketentuan atau batasan yang berhubungan dengan at-tasarruf bis-sihah fi akhir hayatil insan. Kalau dia sehat ataupun sakit. Nah, kalau dia sakit maradul maut, di situ tadi ada ketentuan yang telah kita bacakan. Yang ketiga, para mas santri, azani Allah wa iyyakum, yang berhubungan dengan al-quyut al-warida al-intiqal al-milkiyah. Apa yang dikatakan di situ kalau ada hak-hak tetanggaan, hukuk syuraka wal jiran. Di sini disebutkan al-aslu anna lil insanil haq fi naqli milkiyati liman yasha illa fi halatin idza ma kana illa fi halatin ma idza kana al-mabi aqaran. Hukum asalnya seorang memiliki hak untuk memindahkan kepemilikannya kepada siapapun yang dia inginkan, kecuali kalau objeknya adalah aqaran. Apa itu aqaran? Harta benda yang tidak bergerak, misalnya tanah, aqar. Walau syarikun aw jarun munasiq,
dan dia punya mitra, tanah itu milik berdua, bertiga, dan seterusnya, atau dia punya jarun mulasik, tetangga yang nempel. Fayumna min bai'i hissatihi illa biridho syarik, maka dia dilarang untuk menjual porsi yang dia milikinya, hissah yang dimilikinya, kecuali dengan persetujuan mitranya. Fa idza rafadha kulli syarik bi syira' tilkal hissah bi ittifaqil fuqaha, kalau dia udah jual kemudian syariknya menolak, maka syariknya bisa dikatakan, para ahli fikih mengatakan dibankan untuk membeli hissah tersebut dengan kesepakatan ahli fikih, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadis, ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qada bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqassam. Dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan dengan ketentuan yang disebut dengan asy-syuf'ah. Apa itu asy-syuf'ah? Nanti kita akan baca, fi kulli ma lam yuqassam, fi kulli ma lam yuqsam, kepada semua yang belum dibagi-bagi. Fa idza waqa'atil hududu wa surifatit turuq fala syuf'ah, hadis riwayat Imam Bukhari. Qala sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqassam fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala syuf'ah. Tapi kalau sudah dibatas-batasin, udah dipatok-patok, ditentuin ini milik fulan, milik alan, kemudian jalannya juga udah jelas, maka tidaklah ada syuf'ah di situ. Kama yumna'ul jaru min bai'i aqari, berdasarkan hadis ataupun ketentuan tersebut tentang syuf'ah, juga dipahami juga, begitu juga kasusnya kalau aljar, ada tetangga. Ini halaman berikutnya nih, belum diganti halamannya. Halaman 168. Kama yumna'ul jaru min bai'i aqari li ghairi jarihi illa biridhal jar. Sebagaimana seorang jar, neighbor, tetangga. Yumna' min bai'i aqarihi, dia dilarang menjual tanah yang dimiliki li ghairi jarihi, kepada selain tangganya, harusnya tawaran tangga tersebut. Illa biridhal jar, kecuali dengan persetujuan tetangganya. Wa illa kulli fil jar, kalau tetangganya nggak setuju, ya udah tangga yang beli. Indal Hanafiyyati, inilah ketetapan yang dipahami oleh ulama al-Hanafiyah rahimahullah ta'ala, khilafan di jumhuril fuqaha, berbeda dengan pertemasan fikih. Karena menurut ahli fikih, ketika udah waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala syuf'ah. Wal arjah, dalam hal ini penulis mengatakan yang lebih tepat qaulul Hanafiyyati rahimahullah. Penulis dalam hal ini biasanya penulis itu kan mazhabnya yang merupakan ar-rajih qaulul jumhur. Dalam hal ini penulis Dr. Muhammad Utsman Syubair hafizallahu ta'ala wa ahlahu mengatakan diunggul yang lebih tepat dalam kasus ini mazhab ilail Hanafiyyatu, pendapat ulama al-Hanafiyah, yang itu kasus juga berlaku kepada tetangga. Inilah yang dipahami dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jaru ahaqqu bisaqabih, al-jaru ahaqqu bisaqabih, hadis riwayat Imam Bukhari. Tetangga lebih berhak kepada mungkin tetanggaannya tersebut. Inilah yang dikatakan dalam teori fikih yang disebut dengan haqqus syuf'ah. Haqqus syuf'ah, hak syuf'ah. Apa itu? Haqqun muqarrarun li raf'id darari an kullin minasyuraka wal jiran bidukhuli jarin jadid. Ini belum dirobah tuh halamannya, 168. Apa itu haqqus syuf'ah? Adalah hak yang dikatakan muqarrarun, ditetapkan di dalam syariat kita untuk menghilangkan bahaya, kerugian, ataupun ancaman darar bagi setiap mitra tetangga dengan masuknya tetangga baru, orang baru, bidukhuli jarin jadid. Dalam hal ini para ahli fikih yang berhubungan dengan waqad ishtaratal fuqaha li thubuti haqqi li thubuti hadzal haqq alladhi yaqtadi taqyid tasarrufil malik fi milkihi 'iddat syurutin. Apa sih syarat-syaratnya hak syuf'ah tersebut? Apa saja hak-haknya? Saya membacanya kecepatan kali ya. Mohon maaf, kecepatan ya. Halo? Enggak kecepatan. Oh enggak, ini kan udah maha santri gitu. Ini maha santri. Kalau baca mungkin di pesantren bisa jadi saya kecepatan. Wa ishtaratal fuqaha'u li subuti hadzal haqq alladhi yaqtadi taqyid tasarrufil malik fi milki 'iddat syurutin. Para ahli fikih rahimahullah taala memberikan syarat biar adanya hak syuf'ah tersebut, syarat ketentuan berlaku, terms and condition apply.
Apa sih syarat-syarat dan ketentuannya? Antara lain, di sini disebutkan 4. Yang pertama, ayakunal masyfu' fihi aqaran. Ayakunal masyfu' fihi aqaran. Objeknya itu harus adalah akar. Apa itu akar? Harta tidak bergerak. Saya memahaminya contohnya ya tanah, land, properti, mungkin juga rumah milik berdua, rumah milik berempat, rumah milik berlima, misalnya. Wallah alam. Fala tasbutu syuf'atu fil mangkul. Para ulama kan mengklasifikasi ada harta akar, ada harta mangkul. Yang namanya syuf'at tersebut hanya berlaku kepada harta akar. Tidak berlakulah syuf'at pada hal mangkul, kecuali kalau al-mangkul tersebut ngikut tabi dalam kaidah. Kecuali kalau harta mangkul tersebut ikut kepada, melekat kepada harta akar tersebut. Ini syarat yang pertama, objeknya harus yang dikatakan akar. Yang kedua, yang dikatakan ayyantaqil al-masyfu' fi al-aqar min milki sahibi ila milki al-ghairi intiqalan batan bi'iwadin maliyin kal-bay'. Fala tasbutu syuf'atu fi ma yantaqil al-ghairi bighairi 'iwadin kal-hibah. Nah, yang berikutnya para masalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, objeknya tersebut telah pindah dari pemiliknya kepada orang lain dengan proses yang dikatakan pasti, tetap, dan itu ada iwad mali, imbal harta, artinya ada harganya, iwadul muawadah. Karena apa? Seperti jual beli. Maka syubhat tersebut dikatakan tidak bisa kalau kasusnya tersebut pindah kepada orang lain bukan dengan cara iwad muawadah. Contohnya apa? Hibah. Fulan menghibahkan porsinya kepada Alan, maka teman-temannya Fulan, tetangga-tetangganya Fulan tersebut tidak bisa meminta kepada Alan untuk menghibahkan. Karena apa? Ini bukan gara-gara muawadah, tapi gara-gara tabarru'at. Syuf'at tersebut, maka syuf'at tersebut menyebutkan di sini ke objeknya, kasusnya adalah ketika dia, para masantri, dia yang dikatakan bi'iwadhin maliyin. Syarat yang ketiga, ayakuna syafi' malikun lil aqaril masyfu' bihi qabla al-aqdi alladhi yaqtadi naqla milkiyatil aqaril masyfu' bihi ila al-ghair. Ayakuna syafi' malikan lil aqaril masyfu' bihi, ayakuna syafi' malikan lil aqaril masyfu' bihi qabla al-aqdi alladhi yaqtadi naqla milkiyatil aqaril masyfu' bihi ila al-ghair. Bahwasanya Syafi' yang memberikan hak syuf'at tersebut, dia memiliki akar yang disyuf'ahkan, objek properti atau tanah, sebelum akad yang menyebabkan perpindahan kepemilikan kepada orang lain. Fa idza arada syakhsun bai'a, kayak gimana mungkin di contohnya tersebut akan lebih jelas. Fa idza arada syakhsun bai'a baitihi, kalau ada seorang ingin menjual rumahnya, walau jarun, dan dia punya tetangga, yaskunu fi baitin mulasiqin bi ahli ijab, tapi tetangganya tersebut bukan memiliki rumah, tetangganya kontraktor. Fa'aqad al-bait wal musta'jir ghairu malik. Kemudian terjadilah jual beli, sedangkan tetangganya tersebut kan cuma sebatas kontrak. Fala yahiqqu lahu talabus syuf'ah, maka tetangganya tersebut yang tadi di statusnya kontrak, dia tidak berhak untuk menuntut syuf'ah. Sekalipun walau malakal baita, sekalipun tetangganya tersebut beberapa waktu kemudian memiliki rumah tersebut biaqdil bait. Ayakuna syafi' malikan lil aqaril masyfu' bihi qabla al-aqdi alladhi yaqtadi naqla milkiyatil aqaril masyfu' fi ila al-ghair. Jadi dipastikan tetangga yang yang punya hak syuf'at tersebut, dia adalah tetangga yang dikatakan, dipahami dari keterangan ini, malik, bukan mustajir. Kemudian yang keempat, syaratnya syuf'at tersebut alla yasbuta ridho syafi' biaqdil bai' alladhi yanqul milkatil aqaril ghair. Bab berikutnya syuf'at tersebut gara-gara tetangga yang tersebut memang tidak ridho, ada tetangga baru, atau dia kurang senang, atau sebenarnya dia mampu gitu. Tapi kalau dia ridho, maka tidak adalah hak syuf'at tersebut. Ridho syafi', tidak adanya kerelaan asy-syafi', orang yang memiliki hak syuf'ah, dengan akad bai' yang dengan tersebut memindahkan kepemilikan kepada orang lain. Kalau tetangga yang tersebut, mitra yang ada tersebut ridha, fa in sabata hadza ridha fala yahiqu lahul akhdhu bisyuf'ah, maka dia tidak berhak untuk
melakukan akad syubhat tersebut. Wallah alam, ini yang kita pahami. Yang berhubungan, jadi ini ada beberapa, jadi kita miliki barang, kemudian bisa gak barang-barang kita miliki tersebut pindah? Di sini penulis mengatakan semasa kita hidup. Kalau ini tadi kasus yang pertama, ikatannya ataupun ketentuannya, batasannya laki-laki atau perempuan di situ. Perempuan, laki-laki sama bebas. Kemudian apakah kita dalam keadaan sehat atau sakit mardul maut? Itu juga tadi ada ketentuan tadi yang barusan kita baca tentang adakah mitra-mitra ataupun tetangga-tetangga kita. Nah, jadi kalau Ki Azhar mau jual aset-asetnya, kan banyak tuh Ki Azhar, alhamdulillah punya aset di sini di sana, untuk mau dijual untuk satu dan lain hal, maka tawarin dulu tetangganya, dan itu memang yang sudah mafhum, yang banyak berlaku. Kemudian halaman berikutnya yang dikatakan taqyid intiqal al-milkiyah bi faraq zimmatil malik min ad-diyun al-mustaghriqah. Pembatasan ataupun pengikat atau pembatasan ketentuan yang berhubungan dengan perpindahan kepemilikan gara-gara hilangnya, sepinya, kosongnya tanggungan seorang al-mustaghriqah, menghabisin seluruh asetnya tersebut. Kayak gimana kasusnya? Di sini sebutkan, keterangannya adalah iza kana al-maliku madinan bidainin yuhitu bi kulli ma yamlik min amwalin wa yastaghriquha. Ada seorang memiliki aset, tapi dia juga punya hutang. Yang hutangnya tersebut meliputi aset yang dimiliki. Artinya tadi bi kulli ma yamlik min amwalin wa yastaghriquha, ngabisin tuh aset yang dia punya. Bihais yusbihu dainun muhaddadin bidoya'i amwalihim idza ma qama al-madinu bitasarrufi fi amwalihi, yang orang-orang yang ngutangin debiturnya, debitur atau krediturnya tersebut muhaddadin, terancam, terpapar, doya amwalihim, hilangan harta mereka, kalau orang yang tadi al-madin, tokoh kita ini al-madin, orang yang berutang ini atau yang pemilik harta tersebut, dia melakukan tasarruf pada hartanya. Dalam hal ini fayumna'ul madin min tasarruf, maka orang tersebut dicegah, cegah dan tangkal minat tasarruf bimalihi, dari melakukan tindakan akses kepada hartanya dengan bil bai' awil hibah, apakah dengan dia mau menjual atau dia mau menghibahkan, walau kana sahihan ghaira maridin maradul maut, walaupun dia sehat, walaupun dia tidak sakit, sakitnya maradul maut. Inilah yang disebut oleh para ahli fikih al-hajru wa ma yusambil hajr alaihi bisababid dainil mustaghriq likullil mal. Inilah yang disebut dengan al-hajar, dicekal, dicegah dan tangkal, yang gara-gara hutang yang al-mustaghriq likullil mal, ngabisin harta yang dimiliki. Ada ini pendapat menurut jumhuril fuqaha minal malikiyah wal syafi'iyah wal hanabila was sahibaini minal hanafiyyati rahimahumullahu ajma'in. Jadi ulama Hanafiyah ini nih, Abu Aun pakainya beda nih dengan dua murid utamanya itu, Al-Imam Abu Yusuf dan Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala. Dasarnya apa wahai jumhur al-ulama? Bima ruwiya anna rajulan usiba fi thimarin ibta'aha fakasura dainuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu alaihi fatasaddaqa an-nasu alaihi falam yablugh dhalika wafa'a daini falam yablugh dhalika wafa'a daini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhu ma wajadtum wa laysa lakum illa dhalik. Karena dulu ada disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, ada seorang yang dikatakan sahabat usiba fi thimarin ibta'a, mungkin ada musibah pada buahan yang dia belinya ataupun dijualnya tersebut. Akhirnya pokoknya banyak hutang. Dengan kasus dia banyak hutang tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Sedekahlah kepadanya. Orang pun bersedekah kepadanya, nolongin biar dia lunasin hutang. Ternyata itu pun juga belum belum menutupin hutangnya tersebut. Aduh, misalnya dia punya hutang 1.000, orang sedekah,
semuanya belum nyampe 1000, mungkin 500, 600, 700. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya udah, khuzu ma wajadtum wa laysa lakum illa dzalik. Ambillah dari aset-aset yang dimiliki tersebut, wa laysa lakum illa dzalik. Enggak lebih, dan itulah yang cuman Anda kewenangan, hak Anda cuma segitu doang. Wa li annahu qatil. Jadi dipahami dari hadis ini bahwa seorang yang memiliki hutang dan hutangnya tersebut ngabisin seluruh asetnya, maka orang tersebut dicekal untuk melakukan tasarruf dan hibah. Sebagaimana dipahami tadi dari hadis Nabi, Nabi suruh ambil, kelihatannya terasa demikian. Karena dapat membahayakan muhaddad bidayai amwalim, karena orang-orang ad-dainun muhaddadun bidayai amwalihim. Karena apa? Karena bisa jadi qad yalja ila tahribi malihi bil bai'i suri li aqribaihi. Kalau dia tidak dicekal, maka dia bisa menggunakan al-bai' as-suri, jual beli yang suri, mungkin kelihatannya jual beli yang direkayasa buat kerabat-kerabatnya. Kemudian ketika orang-orang yang ngutang ini lagi, dia bilang nggak punya barang, padahal karena dia bilang udah dijual, padahal itu yang dikatakan bai' suri. Dan kalau itu tidak dicekal, maka orang-orang yang berhutang akan hilang harta mereka. Fajibu ittikhaz ijra ihtiyati. Makanya ini yang dikatakan harus dilakukan apa yang dikatakan antisipatif, kehati-hatian, preventif. Ittikhaz ijra ihtiyati, harus dilakukan tindakan ihtiyat, antisipatif, preventif, lihifdzi amwalid dainin, untuk menjaga harta-harta orang-orang yang menghutangi. Wal Imam Abu Hanifah, benar kan? Berarti karena disebutkan Sahih Ibn Hanbal. Wa zaba al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala ila anna al-insana al-baligh ar-rashid la yuhjaru 'alaihi bil iflas, kama la yajuzu lil hakim bai'u amwalihi jabran 'anhu li wafa'i duyunihi, bal yahbisuhu wa ya'muruhu bil bai'. Kayaknya bukan wa bi amri, wa ya'muruhu bil bai'. Kayaknya yang tepat, wallahu a'lam. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, seorang manusia yang dia balik, asyid, maka nggak boleh dicekal sekalipun dia iflas, muflis, bangkrut. Aset hutangnya lebih banyak dari asetnya, lebih besar kata peribahasa pasak daripada tiang, teman-teman. Asetnya nggak ada apa-apanya dibandingkan hutangnya, ataupun hutangnya lebih banyak dari asetnya. Terus gimana? Nggak boleh juga seorang hakim menjual hartanya itu dengan paksa untuk melunasi hutangnya. Terus kayak gimana jadi? Udah, orang itu di penjara dan disuruh dijual, itu kayak gitu juga. Bal yahbisu wa ya'muru bil bai'. Kemudian apa argumen Anda wahai al-Imam Abu Hanifah? Wastadalla lidzalika bil aslil 'am fi itlaqil hurriyatil insan. Hukum asalnya manusia itu bebas, punya hurriyah untuk melakukan tasarruf di hartanya dengan kerelaannya, dengan pilihannya. Maka kagak boleh dia dicekal gara-gara ada hutang ataupun selain hutang tersebut. Benar, wali'annal madinu talafun bil wafa bid-dain wa la yata'ayyanul manu min at-tasarruf. Benar, orang yang berhutang tersebut dia dituntut harus melunasi hutangnya, tapi bukan dengan wala yata'ayyanul man'u min at-tasarruf bi mali jabran anhu. Tapi enggak harus, tapi jangan dibatasin dengan cara dia kagak boleh tasarruf ataupun kagak boleh jual hartanya tersebut untuk lunas hutangnya. Kenapa? Karena bisa jadi dengan dia melakukan itu semua, faqad yarzuquhullahu ta'ala malan akhar yusaddidu bihi dainahu. Jangan dibatasin rezeki Allah kepada aset yang dia miliki doang. Bisa jadi itu menjadi pemancing, dengan itu Allah memberikan kepada dia rezeki yang lain, dan dengan itu dia bisa melunasi hutangnya. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah, masuk akal juga sedikit banyak. Jadi yang dicekal. Mudah-mudahan dengan dia jual beli, dengan dia tasarruf hartanya, Allah yarzuquhu malan akhar, dengan itu dia bisa melunasi hutangnya. Dalam hal ini penulis mengatakan pendapat yang unggul dari dua kendaraan adalah qaulu jumhuril fuqaha, berbeda dengan syuf'ah. Jadi syuf'ah, penulis cenderung ataupun mengatakan ar-rajih mazhab al-Imam Abu Hanifah al-Hanafiyah. Dalam hal ini penulis mengatakan yang kuat jumhurul fuqaha rahimahullah ta'ala min anna al-madina al-muflis alladhi istaghraqa ad-dainu ma ladayhi min amwalin yumna' min at-tasarruf bi malihi
seorang yang berhutang, yang muflis, yang bangkrut, yang hutangnya ngabisin harta yang dimiliki, maka dia dicekal dari tasarruf dan hartanya. Dan juga bagi hakim, penguasa, boleh lil hakim bai'uhu jabran, memaksa untuk menjual harta tersebut lil adillati allati zakartuha, karena dalil yang tersebutkan. Karena juga dipahami daripada hadis Rasulullah SAW, layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu, menunda-nundanya orang yang mampu untuk bayar itu hal yang demikian menghalalkan kehormatannya dan boleh untuk dihukum. Fahillul irdi bisyikayati alaihi inda man yaqdir. Yang dimaksud dengan irda yuhillul irdahu, maksudnya adalah dengan kita melaporkan kepada orang yang mampu untuk man yaqdiru ala tahlisil haqqi minhu. Jadi melaporkan kepada pihak yang mampu untuk memberikan, mengambil hak kita dari orang tersebut. Wahillu uqubati bihabsi wa man'i min at-tasarrufi wa ghairi dzalik. Dan yang dimaksud dengan uqubat wahillu uqubat, dihalalkan menghukumnya adalah dengan bihabsihi, dia dipenjara, bihabsi wa man'i min at-tasarruf, dan dia dicegah untuk melakukan tasarruf, wa ghairu dzalik, dan yang selain tersebut. Kemudian yang ini masih pembatasan al-quyud al-waridah bintiqalil milqiyah fi hayatil malik. Yang hak yang terakhir ini dalam quyud tersebut, apa yang dikatakan taqyid intiqalil milqiyah bil maslahatil 'amah, pembatasan ketentuan aturan yang berhubungan dengan perpindahan kepemilikan semasa hidupnya, jika di situ ada unsur yang dikatakan al-maslahatul 'ammah, maslahat umum. Qayyarati syari'atul islamiyyatu intiqal al-milkiyati wa tasarruf fiha bil maslahatil 'ammah, fala yajuzu tasarruf al-mal idza kana yadurru bil maslahatil 'ammah fi hadhihi al-halah yujbaru ala tasarrufin akhar. Secara umum, ketentuan syariah membatasi, mengikat perpindahan kepemilikan, melakukan tindakan harus tidak bertentangan dengan maslahat umum. Maka kalau itu membahayakan maslahat umum, dipaksa, jangan lakukan dikasih opsi-opsi lain yang menghilangkan bahaya umum maslahat. Kayak gimana kasusnya? Contoh, idza kanat tajiru yahtakiru sil'ad daruriyyata lin-nasi biqasdi bai'iha li fi'atin minan nasi bi si'rin a'la. Kalau ada seorang pedagang apa yang dikatakan itikar, menyimpan, kemudian itikar melakukan monopoli, hoarding, menimbun kata-kata, melakukan penimbunan barang-barang pokok dengan tujuan untuk menjualnya kepada pihak tertentu dengan harga yang lebih tinggi, maka dalam hal ini yumna' min zalik, dilarang, dicegah, dihalangi. Wa yujbaru ala bai'iha li'amatin nas bi si'ril misli, maka dia dipaksa untuk menjualnya kepada orang-orang banyak dengan harga standar, sebagaimana yang dipahami dari riwayat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, perkataan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala dari kitab Tuhfatul Muhtaj. Apa itu? Ajma'al ulama annahu law kana 'inda insanin ta'amun wa tarra an-nasu ilayhi yujbaru ala bai'ihi daf'an lid-darari anhum. Para ulama sepakat ijma', kalau ada seorang memiliki makanan yang dibutuhkan banyak orang, maka dia dipaksa untuk menjualnya daf'an lid-darari anhum, jangan sampai merugikan banyak orang. Wa idza kanat li syakhsin kit'atu ardin mujawira lil masjidil jami' alladhi dhaqa bin nas, kalau ada orang punya tanah itu nempel dengan masjid, yang mana masjidnya itu udah sempit gara-gara orang udah semakin banyak, fa innahu yujbaru ala bai'iha, dipaksa untuk jual di tanah yang dimiliki. Wa naqlu milkiyatiha, dipindahkan kepada masjid, ditausi'atihi, mungkin kasus dulu Masjidil Haram, katanya demikian, banyak tanah-tanah sekitar tersebut, bukan jual beli rugi, jual beli untung karena dihargakan berkali-kali lipat. Wa kadzalika law kanat li syakhsin qit'atu ardin mujawalit tariq. Nah, ini nih yang banyak sekarang. Saya punya rumah, saya punya tanah,
perluasan jalan, pelebaran jalan. Jalannya semakin sempit, orang butuhkan tersebut. Wadaqat tariq bil marah, fa innahu yujbaru, maka yang punya rumah, yang punya tanah tersebut yujbaru ala bai'iha wa naqlu milkiyatiha lid-daulah, dijual kepada pemerintah buat mungkin at-tariq tersebut, dan dia memindahkan pemilikannya kepada pemerintah. Wa 'ala ad-daulati fi hadhil halati wa halatil masjid, dalam hal ini baik kasus yang masjid ataupun pemerintah tersebut, daf'u tsamanil misli, diperhatikan jangan mentang-mentang pemerintah kemudian jual ganti rugi, enggak, harus ganti untung dalam pengertian yang dikatakan samanul misli, harga yang standar, harga pasaran, li sahibil ardi, bagi pemilik tanah, wa adamu ilhaqid darar bihi, jangan merugikan dia, ataupun juga bisa dengan cara apa yang mungkin dengan ruslah, kit atau ardin ukhra, diganti dengan sebidang tanah lain yang senilai, itu ada yang sama dalam nilainya dari tanah yang diambil. Kalau di Jakarta misalnya 100 meter setara dengan mungkin di daerah-daerah 1 hektar, nah, itu yang senilai demikian. Wallahu a'lam. Hazil furu'ul fiqhiyatu tuzakkiruna biqadiyatin mu'asirah salal jadalu hawla. Kemudian penulis ketika membahas tentang perpindahan kepemilikan, batasan ketentuan kepemilikan gara-gara maslahat amma, membawa kita kepada, kata penulis, permasalahan kontemporer yang disebut dengan at-ta'mim. Apa itu ta'mim? Ta'mim yang dikatakan tahwilu, apa yang disebut dalam bahasa umumnya ataupun ininya adalah nasionalisasi. Nasionalisasi ya. Lawannya adalah privatisasi, khas-khasah. Ada ta'mim yang dikatakan nasionalisasi, ada khas-khasah yang dikatakan privatisasi. Apa itu ta'mim? Yang dikatakan at-ta'mim adalah tahwilu milkiyati malin muayyan min milkin khas ila milkin 'am. Jadi dari perpindahan kepemilikan tertentu, harta tertentu dari kepemilikan pribadi menjadi milik umum. Iya, nasionalisasi. Jadi milik nasional, milik umum. Katahwili ba'di syarikatil kabirah, misal syarikat ismin wa syarikat hadid, misalnya merubah status sebagian perusahaan-perusahaan besar, misalnya perusahaan pabrik semen, perusahaan besi, dan seterusnya, dari kepemilikan pribadi ila milkin 'am au qita'in 'am. Dari milik pribadi menjadi milik umum ataupun jadi kepemilikan banyak tersebut. Fayara fariqun minal ulama'il mu'asirin. Sebagian ulama kontemporer mengatakan boleh yang namanya jawazut ta'mim, yang namanya at-ta'mim, nasionalisasi. Dasarnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaman berikutnya. An-nas syuraka fi thalathin, al-mal wal kala wan nar. Manusia berserikat dalam 3 hal, air, udara, api, bukan. Air, rumput, dan api. Fal aslu fil milkiyati an-na'amah. Asalnya kepemilikan adalah dia umum, nasional, milik bersama. Wa ta'mim yu'idul milkiyata ila asliha, dan nasionalisasi mengembalikan kepemilikan kepada asalnya. Wa ma ruwiya an Samurah qal, dan sebuah riwayatkan hadis daripada sahabat Samurah radhiyallahu anhu qal, apa kata hadis tersebut? Kanat li 'adudun min nakhlin fi ha'iti rajulin min al-ansar wa kana ma'a ar-rajuli ahluhu wa kuntu adkhulu nakhli fa yata'azza al-ansari wa yashukku alayhi فطلب أن أبيعه فأبيت فطلب أن أناقله أبادله فأبيت فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض علي طلبه فأبيت فقال حبها له ولك كذا وكذا فأبيت فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنت مضار وقال للأنصاري اذهب فاخلع نخله. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala fi kitabil aqdiyah babul qada, rakam 3636. Oh, dhaif kata penulis ini. Ada riwayat hadis yang dikatakan dari sahabat Samurah bahwasanya dia punya mungkin pohon nih, adudun min nakhlin. Saya memahaminya adudun min nakhlin, mungkin dia punya pohon kurma di kebun orang daripada seorang ansar, dan seorang tersebut dia dengan keluarganya yang tinggal di dekat tersebut. Wa kuntu adkhulu nakhli, kalau saya mau ke kebun saya masuk ke wilayahnya dia, maka orang tersebut merasa terganggu dan berat.
kemudian minta kepada saya agar saya jual itu, pohon tersebut saya nolak. Kemudian kalau enggak dipindahin dah, saya juga nolak. Kemudian dia ngadu kepada Nabi Muhammad SAW, menyampaikan, saya juga nolak. Kata Nabi, udah, kamu hadiahkan dah, dan kau dapat segini-segini. Saya juga nolak. Kata Nabi, ente nyusahin nih, innama anta mudarrun, repotin orang. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat Al-Ansari tersebut, itu cabut pohon kurmanya dia tersebut. Karena nyusahin, karena merepotkan. Di sini dipahami dari hadis tersebut yang dikatakan oleh penulis, fahuwa yadullu ala naz'il milkiyatil khassah lidaf'id darar, mencabut kepemilikan pribadi kalau itu menimbulkan bahaya, wal qiyas ala ijbaril muhtakir, sebagaimana dianalogikan seorang yang menimbun dipaksa untuk al-muhtakir, yang monopol dipaksa untuk menjual hartanya dengan harga standar, bisa ada di sini harga pasaran, bijami apa ilat jami'ahnya tersebut, sebagaimana kasus ihtikar dipaksa untuk dijual, sebagaimana kasus tadi dipaksa untuk dicabut tersebut dan seterusnya, gara-gara al-maslahatil ammah, maslahat umum, kepentingan umum. Wal qiyas 'alal waqfi jami', begitu juga bisa dilakukan dengan wakaf, dengan ilat jami'nya adalah ikhrajul 'ain min milki sahibiha ila milki Allah ta'ala wal mujtama', memindahkan kepemilikan barang dari pemilik-pemiliknya kepada kepemilikan Allah Subhanahu wa taala mujtama'. Ini pendapat sebagian ulama mu'asirin yang mengatakan adanya boleh yang disebut dengan at-ta'mim atau nasionalisasi. Sebagian ulama yang lain mengatakan ada mijawazit ta'mim, tidak boleh yang namanya nasionalisasi. Kenapa? Lam yunqal an ahadin minal khulafair rasyidin annahu laja ila hadhil wasilah lihalli masyakilin nas wa wuqu'ihim fil faqati wal faqar. Belum ada riwayat daripada khulafaur rasyidin yang mulia al-mahdiyyin rahimahullah radhiyallahu anhum menggunakan metode ini, sarana ini untuk menghadapi, menyelesaikan permasalahan kefakiran dan semisalnya. Wali annal asla, kemudian hukum asalnya kepemilikan adalah private ownership, al-milkiyatul fardiyah, kepemilikan pribadi. Dan itu yang ditetapkan oleh syariah, dan itu yang dilindungi oleh syariah. Wada'at ila himayati wal muhafadzati 'alaiha fala yusaru ila ilghaya bid'awa. Maka kenapa kita jadi kok mengatakan melupakan ataupun menolak ataupun ilgha pemilikan pribadi tersebut dengan dakwah, dengan klaim, dengan pemahaman bahwasanya hukum asal adalah al-milkiyatul 'amah. Waqad thabata ilmiyan fashalun nadhariyat, karena juga telah terbukti kegagalan teori-teori yang menyerukan kepada ihlal milkiyatil 'amah, bagaimana teori-teori yang menyerukan kepada nasionalisasi daripada privatisasi. Lianna taqtulun nasyat, karena yang demikian dapat membunuh semangat dan juga motif orang untuk berproduksi, yang dikatakan taqtulun nasyat wa dafi'iyya ila al-amali wal intaj. Keterangan ini dikutip oleh penulis dari kitab Al-Milkiyatul Fardiyah fil Islam di Abdullah Kanun dimna amalil mu'tamar dan seterusnya. Bisa lihat catatan kaki. Warrajih dari masalah ta'mim dan dua pendapat daripada ulama kontemporer. Penulis cenderung atau mengatakan yang unggul, yang tepat adalah ada mujawazit ta'mim idza kana al-gharru min ittiba'ul manahijil jama'iyyah allati taqdi bi'adatil milkiyatil fardiyah ila al-milkiyatil 'ammah sawa'un kana dhalika bimuqabil aw biduni muqabil, lianna al-milkiyatil fardiyah fi syariatil islamiyah musanatun wa muhtaramatun idza hasalat fi milkil fardi bi tariqatin masyru'atin walau kanat katsirah. Amma idza hasalat fi milkil afrad bi turqin ghair masyru'ah fala tusan wa tunza' wa turaddu ila ashabiha kaman haza amwalan bil harami fa innaha tunza' wa turaddu ila ashabiha idza kanu ma'rufin wa illa yutasaddaq bi ala fuqara'il muslimin aw tusarraf fil masalil 'amah. Wa kadzalika istawlat asy-syarikatul ajnabiyyah ala mumtalakatin 'amah fi ghaflatin min al-qa'imin 'alayha fa innaha turaddu ila al-ummati bit ta'mim. Kemudian kata penulis, dari dua pendapat yang berhubungan dengan at-ta'mim, mana yang unggul, mana yang tepat, mana yang rajih, maka penulis Dr. Muhammad Utsman Syubair hafizahullah ta'ala mengatakan ar-rajih
ada mujawazat ta'mim. Nggak boleh itu yang dikatakan at-ta'mim yang kita pahami tadi, terjemahan sederhananya nasionalisasi. Jadi milik pemerintah, milik umum, milik nasional. Jika tujuannya adalah iza kana al-ghardu minhu, jika tujuannya adalah mengikuti manhaj jamaiyah, konsep-konsep teori-teori kelompok, semangat-semangat kelompok tersebut yang mengatakan mengembalikan kepemilikan fardu, kepemilikan individu, kepemilikan umum. Apakah itu dengan kompensasi atau tanpa kompensasi? Kenapa demikian? Kenapa yang tepat adalah tidak adanya nasionalisasi? Karena penulis mengatakan juga di sini argumen lainnya, karena kepemilikan pribadi di dalam Islam itu dilindungi dan terhormat ketika itu sebab-sebabnya adalah cara-cara yang disyariatkan, sekalipun banyak. Tapi beda kasusnya kalau harta-harta yang banyak yang dimiliki individu pribadi-pribadi tersebut diperoleh dengan cara-cara yang tidak disyariatkan, biturukin ghairu masyru'atin, maka tidak terhormat, tidak dilindungi falatusan, maka boleh dicabut, diambil, dikembalikan kepada pemiliknya. Contohnya kayak gimana? Ataupun mau tahu relevan apa enggak dengan fatwa TBDSB, tidak bisa diakui sebagai pendapatan. Ada itu fatwa nomor berapa saya lupa. Wa tunza wa turaddu ila ashabi, maka dicabut, dicopot, diambil, kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Seperti kasus kaman haza amwalan bil haram, kalau ada orang memiliki harta dengan cara haram, fa inna tunza, maka harta tersebut harus diambil. Wa turaddu, kemudian setelah diambil dari orang tersebut dikembalikan, dikasih, ditasarrufkan dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya ketahuan, misalnya fulan mencuri dari Allan, maka diambil itu harta tersebut dari fulan, dikembalikan kepada Allan, karena Allan adalah pemiliknya dan ketahuan. Idza kanu ma'rufin. Tapi kalau sekarang kagak ketahuan, siapa pemilik harta tersebut? Amma idza wa illa yatasaddaqu biha ala fuqara'il muslimin. Kalau dalam hal tidak ketahuan siapa pemiliknya, maka disedekahkan kepada fuqara'il muslimin, atau dibelanjakan, ditasarrufkan kepada masalihul 'amah. Mungkin nih di situ di fatwa tentang TBDSB ada tuh sebabnya, sumber-sumber TBDSB, kemudian bagaimana tasarrufnya, siapa saja asnaf-asnaf yang berhak kepada dana yang TBD tidak bisa diakui sebagai pendapatan. Seperti juga kasus iza staulatis syarikatul ajnabiyatu, kalau menguasai perusahaan-perusahaan asing terhadap harta-harta aset-aset negara pemerintah, fi ghaflatin, pemerintah lupa lalai, fa inna, maka harus diambil, kemudian turaddu ilal ummah, dikembalikan kepada umat ini. Salah satu caranya dengan yang dikatakan bit ta'mim, apa yang disebut dengan konsep nasionalisasi. Itu tadi yang barusan kita baca semuanya al-quyud al-waridah ala intiqalil milkiyah hala hayatil malik, ketentuan-ketentuan ataupun ikatan-ikatan ataupun batasan-batasan yang berhubungan dengan perpindahan kepemilikan semasa hidupnya. Penulis berikutnya di halaman ini 172 berbicara tentang bagaimana kalau setelah meninggal. Tadi kan al-quyudul waridah tadi adalah ikatan-ikatan ataupun batasan yang berhubungan dengan perpindahan kepemilikan pada masa hidupnya, yang disebutkan di situ ada lain yang berhubungan dengan pria atau wanita. Di situ disebutkan ada dua masalah yang disinggung oleh sebagian ahli fikih, al-mar'atul mutazawwijah wa ghairu mutazawwijah. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan dalam akhir hidupnya, apakah dia marid, sarful marid, marudul maut. Kemudian yang ketiga yang berhubungan dengan huququs syuraka wal jiran. Di situ ada hak ketetanggaan, maka diperhatikan yang di situ kasus syuf'ah. Kemudian yang keempat yang berhubungan dengan
apa yang disebut dengan zimmatul hutangnya yang al-mustaghriq li jami' amwali, yang ada di situ maslahatud dainin, maka ada ketentuan sebelumnya. Kemudian yang terakhir yang barusan kita baca yang berhubungan dengan al-maslahatul amah, dan disinggung juga yang berhubungan dengan at-ta'mim, dan juga perbedaan para ulama kontemporer yang berhubungan dengan ta'mim, dan kecenderungan daripada al-musannif, al-muallif, dia mengatakan cenderung ar-rajih, mengatakan yang tepat ada mujawazit ta'mim, tidak bolehnya adanya nasionalisasi kecuali jika ada kasus-kasus yang tadi disebutkan. Hadza wabillahi taufik.